menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, atas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin dengan NIM 205060177. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ketatanegaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata negara adalah seperangkat prinsip dasar negara yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar suatu negara. Dan menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara, yang menyangkut sifat, bentuk tugas negara, dan pemerintahannya, serta hak dan kewajibannya para warga terhadap pemerintahan atau sebaliknya. Yang kedua adalah Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut dengan way of life, well done, how well des bowing and levens howing. Pandangan hidup, pegangan hidup, petunjuk hidup, yang berarti bahwa semua perilaku dan tindakan tanduk serta perbuatan setiap manusia yang bernegara di Indonesia harus dijiwai dengan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai sumber nilai norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, maka dari semua peraturan perundang-undangan dan penjabarannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Jadi, menurut di sini adalah Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai pandangan hidup, pegangan hidup, petunjuk hidup, yang menunjukkan arti setiap manusia yang tinggal di negara Republik Indonesia. Contohnya, sila pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di sana semua warga negara wajib memeluk agama yang dipercayainya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya di sini pandangan hidup warga negara Indonesia harus memiliki rasa toleransi antara manusia dengan manusia, warga dengan warga, dan agama dengan agama. Dan sila-sila yang lain dan memiliki arti-arti yang lain. Mungkin presentasi yang akan datang yang ke depan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Melinda Heristianda dengan NPM 2050188. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, serta setiap penduduk yang ada di wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum yang berisi tentang norma, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan harus ditaati. Undang-undang dasar merupakan dasar hukum yang merupakan sumber hukum atau keputusan pemerintah. Bahkan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandasan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dasar tidak tertulis yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan dan bukan hukum adat atau juga tidak tertulis, terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Konvensi ketatanegaraan merupakan hal-hal sebagai berikut. 1. Konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan atau konstitusi yang tumbuh diikuti dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara. 2. Konvensi sebagai bagian dari konstitusi tidak dapat dipaksakan oleh atau melalui pengadilan. 3. Konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak, atau politik dalam penyelenggaraan negara. 4. Konvensi adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya discretionary powers dilaksanakan. Dalam sistem ketatanegaraan dapat diketahui melalui kebiasaan ketatanegaraan atau convention. Hal ini mengacu pada pengertian konstitusi. Konstitusi terbagi kepada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan, mendinamisasi kaidah-kaidah hukum perundang-undangan. Konvensi di negara Republik Indonesia diakui merupakan salah satu sumber hukum tata negara. Mungkin sekian saja yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dari Undang-Undang Dasar merupakan suatu alat untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawahnya apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, di samping juga merupakan sebagai fungsi pengawasan. Adapun makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam alinea 4 itu, setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat mendalam, mempunyai nilai-nilai yang dijunjung bangsa-bangsa beradab. Kemudian di dalam pembukaan tersebut dirumuskan menjadi alinea 4. Kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di Indonesia terdapat landasan hukum yang merupakan kekuatan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang diinginkan, yang berbentuk landasan filosofis, yaitu yang disebut Pancasila, yang mempunyai 5 prinsip dan digunakan sebagai dasar untuk mencapai tujuan nasional negara Indonesia, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keadaan Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, selain Pancasila, terdapat juga 4 pokok pikiran yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan perseorangan, baik itu golongan ras maupun suku.
Yang kedua, bahwa negara Indonesia mewujudkan keadilan bagi seluruh warganya. Yang keempat, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan, yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan selanjutnya, ketatanegaraan di Indonesia telah disebutkan dan dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Indonesia. Ada dua perbedaan pendapat dalam memaknai istilah Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. Menurut tokoh paham kaum lama, Herman Heller menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar dan Konstitusi itu berbeda. Konstitusi memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama, konstitusi merupakan kehidupan politik dan bermasyarakat. Yang kedua, kegiatan mencari unsur-unsur hukum dan konstitusi yang berlaku dan dijadikan sebagai kaidah hukum. Maka konstitusi disebut dengan undang-undang atau disebut juga dengan resolusi. Yang ketiga, tulisan naskah sebagai undang-undang dasar tertinggi dalam suatu negara. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.